Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk dapat menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap agar setiap ketaatan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan penuh pengorbanan. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan memberikan modal utama yang dimiliki oleh setiap daripada kita. Daripada modal tersebut Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawabannya daripada kita. Modal yang Allah berikan kepada kita tersebut bernama waktu. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu merupakan makhluk Allah yang sangat agung. Tidak ada satupun makhluk kecuali berada dalam kekuasaan waktu tersebut. Setiap dari makhluk ada yang namanya permulaan dan ada yang namanya akhir. Begitu pula manusia. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama Allah berikan modal tersebut, berapa lama Allah berikan waktu kepada kita, sehingga nanti Allah akan minta, Allah akan cabut, Allah akan panggil kembali kita menuju ke hadapannya. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah sangat sering menyebutkan kata-kata waktu. Bahkan Allah menggunakan sumpahnya dengan menyebutkan waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was-subh, demi waktu subuh. Wad-duha, demi waktu duha. Wan-nahar, demi waktu siang. Wal-'asr, demi masa ataupun demi waktu asar. Wal-lail, demi malam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita manusia bahwasanya hidup kita itu terbatas dengan yang namanya waktu. Dan setiap daripada kita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang pernah kita lakukan di dalam waktu tersebut. Bahkan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam ketika hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 perkara kepada dirinya. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Dari seluruh pertanyaan tersebut yaitu tentang apa yang dilakukannya ketika di dunia. Allah akan bertanya an umrihi fima afna, umurnya untuk apa dihabiskan? An syababihi fima ablah, waktu mudanya untuk apa dia gunakan? Maka waktu modal utama yang Allah berikan kepada kita, yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, merupakan perkara yang setiap daripada kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung mereka yang memanfaatkan waktu tersebut dengan melaksanakan amalan-amalan ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat merugi mereka yang menyia-nyiakan waktu tersebut sehingga nanti akan termasuk orang-orang yang merugi. Kita berharap agar kita tidak termasuk sebagai golongan orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika waktu tersebut sudah habis, maka orang tersebut berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
kenapa engkau tidak tangguhkan sejenak saja, sebentar saja bagi saya, untuk dapat beramal dengan amalan ketaatan, untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar taat dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang diberikan oleh Allah banyak yang sudah berlalu daripada kita. Ada yang diberikan sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun, dan nantinya akan dipertanggungjawabkan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'dzarallahu ila mri'in akharallahu ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima alasan apapun dari seseorang yang sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai berumur 60 tahun. Ini tidak ada alasan di hadapan Allah kenapa dia belum sempat beramal dengan amalan saleh. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i membuat sebuah syair yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang orang-orang yang sangat pintar dalam memanfaatkan waktu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini, di atas dunia ini punya hamba-hambanya yang sangat cerdas. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka betul-betul melepas dunia dan takut dengan azab yang Allah persiapkan daripada hari pertanggungjawaban di akhirat nanti. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat, nadharu fiha falamma alimu. Mereka melihat kepada dunia. Ketika mereka mengetahui bahwasanya dunia ini laisat lihayyin watana, bukan tempat untuk hidup orang-orang yang hidup, tapi dunia ini adalah tempatnya meninggal setiap yang hidup. La annaha laisat lihayyin watana. Dunia ini tidaklah tempat kecuali untuk kita meninggal saja, bukan tempat untuk kita terus-menerus hidup. Dan kita sudah menyaksikan sepanjang apapun umur seseorang, sepanjang umur apapun yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, tentu orang tersebut akan meninggalkan yang namanya dunia ini. Dan orang-orang cerdas tersebut sangat mengetahui bahwasanya dunia ini bukan tempat yang kekal. Dia adalah tempat yang nantinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut dengan apa yang hidup di atasnya. Maka orang-orang cerdas mengetahui bahwasanya dunia ini adalah bukan tempat yang kekal. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka ketika mengetahui falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Maka mereka menjadikan dunia ini ibarat bahtera, ibarat tempat yang mesti dilewati. Dan kemudian mereka menjadikan amalan-amalan saleh yang mereka lakukan sebagai perahu untuk mengarungi dunia ini. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang cerdas, betul-betul memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk beramal kebaikan, sehingga benar-benar termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses nanti ketika Allah panggil kembali orang tersebut ke hadapannya. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyebutkan tentang bagaimana singkatnya kehidupan dunia ini, dan yang singkat ini akan menentukan waktu yang kekal abadi nanti di akhirat. Mereka yang taat zaman terdahulu yang sudah meninggal, kalau mereka ketaatannya mereka benar diterima sama Allah, maka di alam kuburnya mereka mendapatkan kenikmatan, dan nantinya mereka akan digolongkan kepada orang-orang yang beruntung ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah. Namun mereka yang menyia-nyiakan waktu ketika hidup di dunia, maka apa yang terjadi? Mulai dari alam kubur pun mereka merasakan bagaimana beratnya siksaan yang dipersiapkan oleh Allah kepada dirinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling cerdas dalam memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan alas yang sangat tipis yang diisi dengan serabut. Ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud menjaga Rasulullah yang waktu itu lagi tidur. Ketika baginda Rasulullah SAW terbangun daripada tidurnya, rupanya ada beberapa serabut yang menempel di wajah Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, faja'antu amsahu wajhah. Aku pun membersihkan wajah baginda Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meminta izin kepada Rasulullah. Afanaj'alu 'alal hasiri syai'an ya Rasulullah?
bolehkah saya meletakkan sesuatu di alas tidur engkau wahai Rasulullah, supaya lebih nyenyak, lebih enak, lebih empuk untuk digunakan dalam tidur? Apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, mali walid dunya, apa hubunganku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakib istadhalla tahta syajarah. Perumpamaanku dengan dunia ibarat orang yang melakukan perjalanan, istirahat sebentar di bawah bayang-bayang, di bawah naungan, berteduh sebentar, kemudian bangun dan kembali melanjutkan perjalanan. Baginda Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abdullah ibnu Umar tentang bagaimana seharusnya kita memanfaatkan kesempatan hidup di atas dunia ini. Ibnu Umar mengatakan, akhadha biman kibaya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas pundak baginda, di atas pundak daripada Abdullah bin Umar, kemudian mengatakan, apa kata Rasulullah? Abdullah bin Umar waktu itu masih muda. Rasulullah mengatakan, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau ini adalah orang asing. Yang mana orang asing kalau tinggal di suatu tempat dan dia asing, dia tidak akan berlama-lama. Dia tidak akan bekerja untuk mengumpulkan harta untuk ditinggali di tempat asing tersebut. Dia akan mengumpulkan untuk membangun tempat kampung halamannya. Itu orang asing. Namun ada juga orang asing yang terlena dengan tempat asingnya tersebut. Sehingga Rasulullah menyebutkan yang kedua, au abiri sabilin, atau orang yang hanya melintas saja, orang yang numpang lewat saja. Yang mana orang yang menumpang lewat itu tidak mungkin berlama-lama di tempat peristirahatannya. Sidang jamaah dirahmati Allah, Abdullah bin Umar ketika mendengar wasiat daripada Rasulullah SAW tersebut, langsung menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada umat Islam yang lain. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berada dalam waktu sore, jangan tunggu pagi untuk melakukan amalan. Dan apabila engkau dalam waktu pagi, jangan tunggu sore untuk melakukan suatu pekerjaan. Khudh min sihatika limaradika. Ambillah waktu ketika engkau sehat untuk waktu ketika engkau sakit, dan waktu engkau hidup untuk waktu nantinya ketika kamu mati. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena orang akan beruntung dan merugi tergantung dengan bagaimana dia memanfaatkan waktu tersebut. Kalau istilah orang barat, waktu adalah uang, mereka betul-betul menjunjung tinggi yang namanya waktu, maka sesungguhnya kita Islam itu lebih betul-betul lagi menjunjung tinggi yang namanya waktu. Diibaratkan sebagai pedang. Kalau kita tidak menggunakan waktu tersebut, tentulah waktu tersebut yang akan memotong-motong kita. Maka waktu yang Allah berikan kepada kita, seburuk apapun kita di masa lalu, kita masih punya waktu sekarang untuk bertaubat. Kita masih punya waktu ke depan yang mana kita ingin menjadi seperti apa. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW berjalan bersama Sayyidina Umar. Ketika itu lewat jenazah di hadapan Rasulullah. Apa yang terjadi ketika lewat jenazah? Fa'atnau alaihi khairan. Orang-orang yang menyaksikan jenazah tersebut memuji jenazah tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya ketika masa hidupnya, ketika waktu yang Allah berikan kepada dirinya masa hidupnya. Fa'atnau alaihi khairan, disebut-sebut kebaikannya. Semua orang merasa sangat kehilangan dengan kepergian orang tersebut. Setelah mendengar banyak komentar positif, baginda Rasulullah pun mengatakan, wajaban, wajaban. Tiba-tiba lewat jenazah selanjutnya, dan rupanya jenazah tersebut ketika lewat dikomentari dengan komentar yang sangat negatif. Fa'atnau alaihi syarran, disebutkan tentang keburukan-keburukan daripada jenazah tersebut. Orang-orang betul-betul beristirahat gara-gara jenazah tersebut mati. Bahkan berharap kalau jenazah tersebut lebih cepat mati, bukan hanya sekarang. Ketika mendengar komentar buruk tersebut, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wajaban, wajaban. Sayyidina Umar mendengar kata wajabat yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau pun bertanya, apa makna wajabat jenazah pertama dan apa makna wajabat pada jenazah kedua?
Maka baginda Rasulullah menyebutkan, orang ini betul-betul memanfaatkan kesempatan kehidupannya untuk beramal dengan amalan ketaatan, untuk menebarkan manfaat kepada orang-orang, sehingga wajib baginya untuk masuk surga. Begitu juga sebaliknya, ketika kehidupannya betul-betul menebarkan yang namanya keburukan, membuat orang susah, maka wajib baginya untuk masuk neraka. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam juz 30 yang sering kita baca, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Disebutkan asbab nuzul daripada ayat ini, yaitu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa orang, nafar 3 sampai 9 orang, mendatangi baginda Rasulullah, mengadukan kepada Rasulullah tentang amalan yang tidak sanggup lagi mereka amalkan. Mereka sudah tua, yang mendatangi Rasulullah ini orang-orang yang sudah tua. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Imam Qurtubi, mereka merupakan, ada di antara mereka orang-orang yang sudah pikun, saking tuanya. Mereka mengadukan kepada Rasulullah tentang amalan yang tidak sanggup lagi mereka lakukan ketika muda. Ketika muda mereka semangat istiqamah melakukan amalan saleh, tapi ketika tua karena sudah uzur mereka tidak sanggup lagi. Kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Turun ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, istiqamah dengan amalan tersebut, memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan ayat ini menjelaskan, menerangkan kepada kita, kalau kalian betul-betul memanfaatkan waktu ketika kalian lapang, waktu ketika kalian kuat, waktu ketika kalian punya rezeki untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan dan istiqamah dengan amalan tersebut, jangan takut waktu tua, jangan takut waktu sakit, jangan takut waktu miskin, jangan takut waktu stroke, jangan takut waktu kalian pikun. Karena sesungguhnya bagi kalian falahum ajrun ghairu mamnun, bagi kalian ganjaran yang tidak akan pernah terputus. Maka bagi mereka selama dalam keadaan sakitnya Allah mencatat sedang melakukan amalan kebaikan. Selama dalam masa pikunnya Allah senantiasa mencatat bagi orang tersebut kebaikan yang biasa mereka lakukan dalam kekuatan, dalam waktu yang diistiqamahkan ketaatan tersebut. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat masa lalu kita, mana lebih banyak amalan buruk atau amalan baik, maka kita perhatikan, kita introspeksi diri dan kita perbaiki waktu-waktu yang telah berlalu tersebut dengan mengamalkan amalan ketaatan di waktu sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar daripada Allah, yang salah dari saya pribadi, saya mohon perbanyak maaf dan semoga ampun kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينكم بالخيرات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة